Halo semuanya, balik lagi di segmen Kripset, Create Your Positive Mindset. Balik lagi bareng sama Kak Bunga, kakak sebagai KNLP Practitioner dan juga Master Degree of Geophysics in University of Indonesia. Kali ini kakak mau bahas gimana sih cara belajar yang baik dan cara belajar yang cepat 5 kali lebih cepat dibandingin sebelumnya. Oke, stay tune. Kali ini kakak akan jelasin gimana sih cara belajar yang baik, bahkan bisa paham 5 kali lebih cepat daripada sebelumnya. Nama metodenya adalah FAST, cepat. F-A-S-T. F itu dari forget, A, X or action, dan S sebagai state, terus T, teach. Oke, kakak bahas satu-satu ya. Dari forget dulu nih. Forget itu artinya bukan berarti kamu tuh lupain semua materi, tapi gimana kamu bisa mengosongkan pikiran kamu untuk bisa menerima materi apapun. Jadi kalau misalkan kamu udah pelajarin materi itu sebelumnya, tiba-tiba tuh diulang lagi pelajaran atau materi itu pada saat di kelas, kamu tuh harus mengosongkan semua pikiran kamu atau mengosongkan materi yang sebelumnya kamu pelajarin untuk bisa menampung materi baru lagi. Kalau dari seperti itu, jadi artinya kamu makin banyak dong pemahaman yang ada dalam otak kamu. Kalau misalkan kamu udah makin paham, baru kita lanjut yang kedua, X or action. Nah, action ini artinya bertindak. Bertindak kamu tuh harus mencatat setiap materi yang kamu udah dapetin. Kamu catat dan khususnya kamu juga harus bisa bertanya. Dalam artian kamu tuh harus kritis menilai suatu materi yang kamu tuh pelajarin. Artinya kalau misalkan kamu itu ada materi tertentu yang kamu emang bingung dan nggak tahu, kamu harus bertindak untuk bertanya agar pemahaman kamu bisa lebih mantep tuh nantinya. Jadi jangan lupa dicatat dan juga bertanya jika kamu tidak paham. Terus kalau kamu udah mau mulai mencatat, itu kamu harus bikin catatan kamu adalah poin-poin penting dari materi tersebut. Kamu inget ya, pada saat kamu menulis kamu tuh gak jangan asal catat doang, tapi di tulisan kamu itu kamu juga bisa paham nih, oh inilah materi yang aku tulis, ini materi catatan aku yang seperti ini materi yang aku inginkan dan ini yang aku catat. Jadi pada saat bertindak untuk mencatat, secara tidak langsung itu akan masuk ke dalam pikiran kalian dan masuk ke alam bawah sadar kalian bahwa oh materi ini nih yang aku suka dan aku pelajarin dengan lebih baik. Coba kalian pikir deh, kalau misalkan materi yang kalian gak suka, kelihatan ya catatannya berantakan. Jangan kayak gitu. Di semua pelajaran dan semua materi usahakan untuk mencatatnya dengan rapi. Jadi pada saat nanti kalian itu benar-benar mau review ulang, baru kalian itu udah jelas ada materinya apa. Jangan lupa untuk selalu bertanya. Kalau kalian itu udah semakin paham, jangan sekedar paham doang, tapi dengan cara kalian itu bertanya, kalian itu sebenarnya membentuk konsep materi yang ada dalam pikiran kalian. Jadi kalian tahu, oh konsep dari materi yang ini tuh seperti ini. Caranya itu dengan bertanya. Dari bertanya itu kalian jadi lebih tahu kan konsep yang sebenarnya kalian itu pelajarin di materi tersebut. Berikutnya, udah forget itu artinya tadi ya, mengosongkan pikiran untuk bisa menerima materi baru. Terus X, action, mencatat maupun bertanya. Terus yang berikutnya state. Nah, state ini adalah kondisi dari mood kamu, kondisi fisik kamu, kondisi mental kamu, kondisi kejiwaan kamu, yang itu mempengaruhi banget dari cara belajar kamu. Jangan sampai kamu tuh lagi bete, oke lah gitu ya, kamu bete tapi kamu paksain belajar, tunggu istirahat dulu sebentar deh gitu. Baru nanti kalau misalkan memang mood belajar, kamu langsung buru-buru dan bertindak untuk cepet-cepet belajar. Beda kan kamu memahami pelajaran di saat kamu lagi bahagia dan senang sama di saat kamu lagi bete. Beda banget. Nah, state itu adalah kondisi dimana kamu tuh bener-bener dapat mood biar kamu tuh bisa belajar dan bisa memahami pelajaran itu dengan baik. Di situ pun akan membantu kamu untuk memproses pelajaran itu 5 kali lebih cepat daripada biasanya. Terus yang berikutnya, T, teach. Teach itu artinya ngajarin kan? Tapi di sini konsepnya adalah kalau kamu udah memahami setiap konsep dan materi yang kamu pelajarin, kamu bisa ngejelasin ke teman kamu yang teman kamu itu nggak paham. Dari cara kamu itu ngejelasin ke teman kamu, itu pun bisa membuat materi yang kamu pelajarin jadi lebih paham.
pada saat kamu udah ngejelasin ke teman kamu, yang teman kamu mungkin bertanya, mungkin dia masih di tahapan X tadi ya, action. Nah, kamu udah di tahapan teach nih. Kamu udah di tahapan menjelaskan ke teman kamu bahwa oh ini loh materinya tuh sebenarnya kayak gini. Nah, dari situ kamu bukan hanya bisa memahami konsep, memahami materi, kamu tuh pun akan bisa menjadi lebih mengerti dengan cara kamu berbagi dan mengajarkan ke teman-teman kamu materi tersebut. Ingat ya, metode FAST itu akan membuat kamu untuk menjadi lebih cepat dalam belajar karena itu menyeluruh. Artinya dari pikiran kalian di setiap materi yang kalian pengenin itu kalian harus bisa menampung dengan baik, yaitu tadi forget. Artinya kalian menampung semua materi dengan baik tanpa perlu kalian itu tuh merasa diri kalian itu hebat dan merasa diri kalian itu ini materi yang tadi udahlah nggak usah dipelajarin, ini sebelumnya udah pernah jadi aku udah ngerti. Ingat, kamu pelajaran itu berulang-ulang dan itu akan membantu kamu untuk mendapatkan pembelajaran dengan lebih cepat dan pemahaman dengan lebih baik. Tadi forget and action. Action juga harus bisa bertindak dengan tepat, mencatat dengan baik. Kemudian state, yaitu kondisi mood kamu harus bagus untuk kamu biar bisa belajar dengan baik. Dan teach adalah bagaimana kamu bisa menjelaskan materi dan konsep itu semua untuk membantu teman-teman kamu yang lain. Jadi, untuk bisa mendapatkan pembelajaran 5 kali lebih cepat daripada biasanya, gunakan metode ini ya, jangan lupa. Dan lakukan ini secara terus-menerus untuk mempersiapkan UTBK kamu nanti. Oke? Sampai di sini dulu penjelasan dari kakak, dan sampai jumpa di segmen berikutnya. Dadah!